Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Gundisos, tentu saja senang sekali kita pada malam hari ini dapat ketemu kembali dalam acara Jayadipuran Culture and Arts 2021. Dan pada saat ini kita punya tema adalah Keroncong Pendapan, bertempat di dalam Jayadipuran BPNB DIY, Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada malam hari ini pagelaran akan menampilkan secara daring 4 kelompok keroncong, yaitu yang pertama adalah Simponi Keroncong Muda yang sering kita kenal dengan SKM. Berikutnya adalah Remember Entertainment, lalu ada Paksi Band, dan terakhir kita akan saksikan bersama adalah penampilan dari Orkes Sinten Remen. Kelompok-kelompok tersebut mewakili bentuk-bentuk kreasi seni keroncong yang berkembang di Yogyakarta, yakni pelestarian keroncong asli oleh generasi muda, keroncong pop, keroncong Jawa, dan keroncong kreatif bernuansa Indis. Dan acara pertunjukan musik akan dipadukan dengan talkshow yang bertema hibriditas keroncong. Dengan narasumber ada Ari Setiawan, seorang musikolog, dan Imung CR selaku akademis atau praktisi keroncong. Ada Ari Kancil untuk penggiat festival keroncong, dan juga ada Paksi Raras Alit, seniman keroncong. Dan penayangan program Jayadipuran Culture and Arts kedua malam hari ini akan kita saksikan bersama di kanal YouTube BPNB DIY dan juga YouTube Official Talent dari secara serentak. Baik, malam hari ini agar berjalan dapat dengan lancar, kita akan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai, terima kasih. Baik, untuk membuka rangkaian acara pada malam hari ini, kita akan mendengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Dwi Ratna Nur Hajarini M.Hum, selaku Kepala BPNB Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita beri tepuk tangan untuk Ibu Dr. Anda Dwi Ratna Nur Hajarini. Mas Gundi, halo semuanya. Salam untuk keroncong Indonesia dulu deh. Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat tentunya. Terima kasih sekali sudah dihadiri Direktur PMM, Bapak Mahendra matur nuwun sudah rawuh di acara kita. Dan tentu saja ini memberi semangat rekan-rekan para penggiat seni khususnya keroncong. Bapak, malam hari ini tadi sudah disebutkan kita menghadirkan 4 grup keroncong dari lintas generasi ini. Ada yang muda, kemudian ada yang setengah muda. Intinya dari yang muda sampai yang senior. Kemudian juga nanti ada talk show. Nah, kita akan memperbincangkan itu, memperbincangkan tentang dinamika keroncong yang ada di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Ini adalah ruang bersama untuk bisa bertemu, berbagi, sharing apa yang sudah dilakukan dan apa yang diangankan, kemudian apa yang nanti akan dilakukan. Kira-kira seperti itu di dunia keroncong. Dan kemudian juga mengapa ini kita sebut pendapan. Karena ini digelar di pendopo, pendoponya BPNB DIY. Jadi selamat datang di BPNB DIY, rekan-rekan semua, para penggiat keroncong, para seniman, seniwati keroncong. Tepuk tangan sekali lagi, senang sekali bisa berkumpul, teman-teman semua bisa berkumpul di pendopo ini. Nanti Pak Mahe mohon bisa membuka acara ini dengan resmi, dan teman-teman semua, acara JCA, Jayadipuran Culture and Art ini adalah yang kedua. Tahun kemarin kita sudah mengadakan acara JCA, Jayadipuran Culture and Art. Di tempat ini juga temanya beda dan kali ini adalah keroncong. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut, berkreasi, memberi ruang
untuk bisa untuk bisa mengekspresikan, mempraktekkan semua seni budaya yang ada di Indonesia. Dan disinilah nanti bisa terus bersemi kegiatan-kegiatan kreatif di bidang kebudayaan dan menjadi ruang untuk bisa memajukan kebudayaan Indonesia. Kira-kira seperti itu Pak Mahe, laporan saya tidak berpanjang kata. Terima kasih sekali sudah hadir dan saya sudahi. Matur nuwun sugeng dalu, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi apresiasi saya yang tinggi untuk rekan-rekan seniman keroncong semua. Matur nuwun. Terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Dwi Ratna Nurhajarini M.Hum. Terima kasih sekali atas laporannya. Baik, seperti juga sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Anda Dwi Ratna Nurhajarini M.Hum bahwa juga tentu saja musik keroncong sendiri di daerah istimewa Yogyakarta sedang mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan yang sangat signifikan. Ini dibuktikan dengan banyaknya kelompok seni yang bermunculan dan berkiprah di taraf nasional. Dan tentu saja banyak sekali ruang-ruang baru yang mewadahi pelestarian dan perkembangan keroncong juga secara bersamaan bermunculan seperti ada festival-festival, ada juga medsos atau YouTube yang menjadi ruang baru untuk aktualisasi seni keroncong. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi tentu saja kita akan mengundang beliau Bapak Ahmad Mahendra S.Os selaku Direktur Perfilman, Musik dan Media Baru, Direktur Jenderal Kebudayaan untuk hadir di depan. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Ahmad Mahendra S.Os. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Tentunya puji syukur dulu kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang mana telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul pada acara Joyo Dipuran Culture and Art yang kedua yang dengan tema keroncong pendapan. Pendopon, jadi itu pendopo jadi pendapan. Jadi tentunya kami Direktorat Perfilman Musik dan Media Baru sangat mengapresiasi. Tentunya selamat malam dulu Bu Ratna selaku Kepala BPNB. Selamat malam juga teman-teman komunitas keroncong, para narasumber nanti yang didiskusi gitu ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kita semua. Tadi saya sempat merinding dengan kata-kata ruang bersama. Tagline kita di dalam Direktorat Jenderal Kebudayaan juga ruang bersama Indonesia bahagia. Jadi ini sangat tepat sekali. Jadi festival ini menjadi sesuatu banget bagi Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam rangka upaya pemajuan kebudayaan. Nah sekali lagi ini tepuk tangan dulu nih kepada BPNB Yogyakarta yang selalu memberi ruang. Saya melihat mengikuti YouTube-nya, mengikuti acara-acaranya, selalu hadir untuk di dalam upaya pemajuan kebudayaan. Dan malam ini tentunya masalah keroncong, masalah musik, ini menjadi sangat penting. Karena kita ingin, direktorat kami juga ingin membangun ekosistem di dalam musik. Kita tahu kemarin kita juga mengadakan kongres musik tradisional. Jadi sebetulnya kita ingin mengembangkan untuk pemusik tradisional. Jangan lupa di dalamnya juga ada hak kekayaan intelektual bagi ciptaan-ciptaan gitu ya. Jadi mohon juga menjadi perhatian, mohon karya-karya yang memang dihasilkan mengenai berakar dari musik tradisional, kami harap bisa dilaporkan ke kami, bisa membantu untuk kita daftarkan hak kekayaan intelektual ke Kumham. Jadi bisa melalui kami untuk kita bantu, kita daftarkan di Kumham. Berikutnya tentunya malam ini tadi ada generasi senior dan generasi muda akan sharing bagaimana kemajuan dari terutama keroncong ya. Dan ini tentunya menjadi sangat penting bagaimana kita sekarang ini
posisinya di mana sih musik keroncong ini. Dan seharusnya memang semua dulu di tahun dulu kita suka berkumpul. Nah itu sudah lama. Kita untuk sharing begini tuh sudah lama. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dan BPNB. Saya ngerasa bahagia sekali dengan tadi kata ruang bersama itu. Terlalu lama kita tidak saling menjaga, kemudian tidak saling sharing, tidak saling untuk bagaimana kita kerukunan kita sehingga sama-sama memajukan kebudayaan. Kami harap ini tradisi ini diteruskan, kami titip BPNB Jogja gitu ya, yang terus memberi semangat kepada teman-teman ya gitu ya. Mungkin itu tentunya ini sejalan dengan visi dari direktorat kami. Kami juga siap apapun idenya. Kebetulan saya nggak tahu, saya nggak mau janji juga, tetapi tadi saya sudah cerita ke Bu Ratna bahwa tahun depan itu saya ada festival keroncong untuk kampung, tapi di Solo. Kenapa tidak di Jogja juga ya? Tapi saya maunya tidak di sini saja ya, tapi di kampung-kampung ya. Jadi euforia kampung-kampungnya muncul gitu ya. Jadi ya mereka lah yang sebetulnya kemudian membangkitkan kebudayaan itu kan dari asalnya ya. Dan itu harus muncul. Monggo, saya siap untuk itu. Silakan Bu Ratna diskenariokan untuk keroncong ini kita harus terus identitas kita terus kita maksimalkan gitu ya sebagai upaya pemajuan. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Tentunya sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua kelompok-kelompok ini yang akan terus. Saya ingin lihat tadi ada pop, terus ada apa lagi tadi ya? Ada Jawanya memang dan juga ada kontemporer. Nah kita juga lagi pengembangan dan kami punya Indonesia TV. Kalau ada yang bagus akan kami produksi untuk di Indonesia TV. Ya, akan kami produksi Indonesia TV. Itu apresiasi kami sekali lagi top untuk kalian semua, keren-keren untuk kalian semua. Anak muda tapi masih beridentitas Indonesia. Mau mengakui kelokalannya. Itulah modal dasar kita, DNA kita adalah kebudayaan. Mungkin itu, terima kasih. Saya akhiri dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Festival Culture and Art kedua dengan tema Keroncong Pendapan dengan resmi dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Ahmad Mahendra Esos. Tentu saja ini menjadi semangat bagi kita semua, teman-teman penggiat dan juga kelompok seni keroncong khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Ini semoga juga bisa menjadi ruang bersama sekali lagi Bapak untuk semua teman-teman dapat berkumpul. Seperti yang kita ketahui bahwa di Jayadipuran Culture and Arts 2021 ini mengangkat tema Reriungan Keroncong sebagai wadah untuk mengukur dan menyajikan bentuk-bentuk pelestarian dan perkembangan seni keroncong yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan melibatkan kelompok-kelompok keroncong yang dianggap mewakili pergerakan keroncong di daerah istimewa Yogyakarta, serta menghadirkan talk show dengan narasumber musikolog dan juga praktisi keroncong. Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan tentu saja dengan talk show yang menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Yang akan kita hadirkan sebagai tamu adalah Mas Eri Setiawan. Beliau ini adalah seorang musikus, penulis dan juga penggiat literasi musik yang bermukim di Yogyakarta dan Surakarta. Telah menulis belasan buku seputaran musik dan juga sosial, kreativitas musik, pendidikan musik, biografi tokoh dan juga diary musikal. Buku terkini yang ditulis kolaboratif adalah biografi seniman Djaduk Ferianto. Dan tentu saja di tahun 2008 beliau bersama kawan-kawannya mengelola Art Music Today yang di dalamnya terdiri dari rekam bergerak, penerbitan AMT dan AMT Studio. Dan juga tentu saja beliau mengelola komunitas Keroncong Agawe Sentoso dan mengasuh literary juga tentu saja. Dan tamu yang kedua adalah Mas Imung CR. Siapa yang tidak kenal beliau tentu saja.
Beliau ini adalah Mulyadi Cahyo Raharjo MSN nama lengkapnya. Mungkin yang lebih kenal, lebih sering dikenal dengan Mas Imung CR. Dan lebih akrab tentu saja dipanggil dengan Mas Imung gitu saja. Khususnya dalam musik keroncong bisa dibilang sebagai penggiat, kreator dan juga sekaligus akademis. Atau juga praktisi. Nah, bergelut dengan musik keroncong sejak SD kelas 5 dan juga dari tempat kelahirannya yang bernama Kampung Serengan, Surakarta. Di mana di kampung tersebut banyak seniman keroncong yang aktif melakukan pembinaan untuk anak-anak remaja. Dan juga pada malam hari ini di talk show ini kita akan bertemu dengan Mas Paksi Raras Alit. Beliau adalah seorang musisi, aktor, sutradara, dan juga budayawan. Lahir di Yogyakarta dengan pendidikan sastra Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada dan juga memiliki grup yaitu Paksi Band, grup musik ya lebih tepatnya. Dan juga beliau ini adalah founder kelompok seniman tradisi dan menjabat menjadi Dewan Kebudayaan Yogyakarta tahun 2021-2023. Langsung saja kita akan menuju ke talk show, kita serahkan waktunya menuju ke Mas Paksi. Silakan Mas Paksi. Baik, kita sudah bersama dengan narasumber-narasumber kita dan juga kita sudah bersama dengan Mas Paksi Raras Alit. Selamat malam Mas Paksi. Sugeng dalu Mas, selamat malam. Aduh asik Iya. sekali ini obrolannya nih ya. Iya. Sama pakar-pakarnya juga nih pasti ya. Wah ini dedengkot keroncong di Asia Tenggara beliau berdua ini. Terlalu lebay itu Pak Gundi. Tapi Mas Gundi, Iya. tadi profilnya sudah dibacakan. Kita memang di JCA atau Joyodipuran Culture Enad 2021 ini selain pentas keroncong juga akan menampilkan talk show yang santai tapi bergizi. Bergizinya gimana? Karena dua profil narasumbernya ini santai tapi juga sangat mumpuni kalau ngobrol ke keroncong. Ada praktisi, musikus, musikolog, apa mana ya Mas Penulis, jabatan? penulis tadi. Penulis, pemain keroncong juga, Mas Eri Setiawan luar biasa. Yang berikutnya ada Mas Imung CR, tadi profilnya udah lengkap sekali. Akademisi, Praktisi juga. seniman keroncong juga, Sejak lahir sudah di kampung keroncong. kampung keroncong. Mas, Nah ini menarik luar biasa sekali. Jadi kan ya. harapannya memang seperti tadi temanya keroncong pendapan. Selain pentas kita akan ngobrol-ngobrol bergizi, kumpul-kumpul bersama temen. Kita akan kulik, Boleh. kita akan kupas nih gimana toh keroncong ini. Asik, Nah beliau berdua ya. ini kan apa ya, wawasan pengetahuan dan juga bekalnya ketika membedah keroncong itu kan ya sudah tidak main-main. Betul. Mas Gundi tahu nggak sejarahnya keroncong gimana Nah masuk ke... ini aku tuh tadi penasaran sebenarnya. Sejarah Atau keroncong kita itu berdua ngobrol yang versi salah, nanti mereka berdua yang membenarkan. boleh. Ngawur ya? Atau sebaliknya ya. Keroncong. Sejarah keroncong menurut kenapa bisa dijadikan orang lapar itu keroncongan? Loh. Wah, ini kabotan. Nggih, terima kasih Mas Gundi, kita coba Oke. mulai lebih intens dengan dua narasumber ya. Ngobrolin tentang keroncong kan memang selama ini kan kita tahu banyak sekali pertumbuhan dan perkembangannya yang terjadi di Nusantara. Nah, kalau coro Jawane itu larah-larai atau mbiyen itu jalaran itu gimana kok tiba-tiba muncul musik keroncong atau lahirnya musik keroncong di Nusantara pada saat itu. Nah ini siapa dulu Mas Gundi? Mas Heri dulu. Mas Heri boleh, dulu. Mas Heri. Nanti langsung menimpali aja enggak apa-apa. Boleh, Saya- siap. Silakan Mas Eri Setiawan bisa berbagi bersama kita Oke. semua malam hari ini Ya. tentang sejarah keroncong di Nusantara itu gimana perkembangannya. Oke, terima kasih Mas Paksi, Pak Gundi. Jadi kalau kita berbicara tentang keroncong, pertama kali ya kita harus yakin dulu, kita perlu yakin dulu bahwa musik keroncong itu asli Indonesia. Wah ini harus tepuk tangan Asli. ini. Wow. Benar-benar asli. Itu yang pertama ingin saya sampaikan ya. Iya. Lalu
kalau kita melihat kembali ke belakang, embrionya ya atau cikal bakalnya itu kan sebetulnya sudah sejak 500 tahun yang lalu. Nah, Waduh. 500 tahun yang lalu itu kalau kita hitung-hitung ya abad 16 ketika bangsa Portugis itu datang di Kepulauan Timur Nusantara. Masuknya dari sebelah timur. Masuknya dari sebelah timur. Oh, Ya. jee. Nah waktu itu sudah berkumpul di sana orang-orang dari Goa, India, orang-orang dari Malaka yang sekarang Malaysia itu mereka juga berkoloni untuk berdagang ya, untuk mencari rempah-rempah, untuk keperluan perdagangan begitu. Lah kenapa saya sebut musik keroncong ini asli Indonesia? Inilah yang disebut proses asimilasi. Jadi ada dua budaya ketemu menghasilkan bentuk baru yang sama sekali tidak ada di negara-negara yang lain. Makanya keroncong itu hanya ada di Indonesia. Oke. Gitu. Dua budaya yang oke. berkolaborasi Betul. menciptakan bentuk yang baru. Nah itu menariknya. Apa ini budaya yang dibawa dan apa budaya yang berada dari sini aslinya yang ini Nah, ini berasimilasi? cerita selanjutnya ketika Portugis sampai di Pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, sebetulnya banyak semacam pro kontra karena ada yang menyebut itu keturunan Portugis asli, ada yang menyebut sebetulnya bangsa Goa yang dari India tadi dan bangsa Malaka yang kemudian berkoloni dengan Portugis, itu mereka menjadi warga negara Portugis, kemudian mereka bertemu dengan orang-orang di Kampung Serani, dulu namanya Kampung Serani, Kampung Tugu di Cilincing ya, Jakarta Utara itu. Kemudian mereka bertemu di situ, beranak pinak, kawin campur istilahnya ya, disebut sebagai mestizo. Mestizo. Nah, mestizo. Ini termasuk yang sidul anak sekolah itu termasuk hasil campur campur itu bukan ya? Jadinya mandra kalau Oh, mantra malahan ya. Iya. Oh, Nah mereka lalu ya semacam kalau orang Jawa bilang itu ya otak-atik gaduk ya, bikin musik, bikin lagu yang sebetulnya sudah dibawa oleh Portugis yang diwarisi oleh bangsa Moor di Afrika Barat. Gitu. Jadi sebetulnya ada budaya Islamnya dan karena Portugis juga membawa agama Kristen, agama Katolik di Nusantara, juga ada unsur yang disebut inkulturasi juga gitu. Nah, Apa itu Mas Heri? Ya. Inkulturasi. Oke, jadi setelah asimilasi, tadi saya menyebut asimilasi, ada inkulturasi. Jadi ada motif penyebaran agama Kristen pada waktu itu. Karena Portugis waktu itu lalu kalah dengan Belanda ya. Iya. Terus dibebaskan menjadi kaum yang namanya Marjikers itu. Apa Mas? Marjikers, orang yang merdeka. Oh, Budak-budak yang merdeka. Majikers. Ya, Itu asal Majikers. kata majikan sekarang bukan ya? Beda lagi. Bukan, beda. Marjiker itu semacam apa ya, dia membantu, dia berkoloni, tapi sudah terlepas dari beban-beban kolonialisme waktu itu. Oke. Ya. Dan Makanya ini- sudah bebas gitu, dia sudah bisa berinteraksi dengan warga di Kampung Tugu waktu Di Kampung itu. Tugu, Ya. berarti dari kesejarahan secara kronologis masuknya dari timur, Timur, kemudian masuk ke ke Kampung Jawa, Tugu, ke Kampung ya, Tugu. ke Kampung Nah. Tugu, ke Sunda Kelapa ya. proses asimilasi dan inkulturasi itu kan pasti tidak berlangsung sekali Begitu saja, saja. membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, kalau dari sejarah perkembangannya, dari bentuknya, ini mungkin saya bisa ke Mas Imung ya, bentuk musik keroncong yang tadi diklaim, tapi ini klaimnya sudah sah loh ya, ini berarti memang dari musikolog dan juga akademis kok yang ngomong Iya. kalau musik keroncong itu asli, Asli Indonesia. Indonesia. Nah, dalam sejarah perkembangan kelahiran pada awalnya, bentuk awalnya yang terdeteksi atau terarsipkan itu kemudian seperti apa? Mas Imung mungkin bisa berbagi pengetahuannya. Ya, terima kasih Mas Paksi atas waktu yang telah diberikan. Pertama kami merasa bahagia sekali ya ini ya. Ya, ada ruang seperti ini setelah bertahun-tahun kita saling menyapa hanya lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Ini satu, kita belum ngomong masalah yang bervitamin, dengan ketemu aja ini sudah bervitamin ini. Doping yang bagus ya. Baik Mas, tadi sudah disampaikan Mas Eri, jadi memang keterkaitannya dengan apa itu musik keroncong dan kenapa bisa dinamakan keroncong itu tadi juga sampai apa ya, sampai
ada istilah keroncong itu bagaimana sebenarnya. Memang ada berbagai pendapat. Tapi ada satu hal yang memang saya peroleh dari berbagai sumber dan kebetulan sumber itu ya memang juga pelaku. Jadi memang benar dengan yang disampaikan Mas Erik tadi, itu masalah sejarah itu tadi perkawinan antara pelaut Portugis yang menikah kawin dengan orang kampung Tugu dan bermukim lama di situ dan membawa jenis musik yang dinamakan fado. Fado. Nah, ini bentuk Fado. Iya. Oke. Ya, ini kemudian bentuk fado ini seperti apa? Memang pada waktu itu kami mungkin seperti Mas Erik, saya, Mas Paksi dan Saya, Mas Nikolas Didi, Saputra. Oh ya. kita belum lahir. Oh iya. Itu sudah 500 tahun yang lalu. Bahkan untuk cerita lebih detail memang enggak ini. Tapi dari obrolan berbagai sumber itu jelas sekali bahwa fado itu sendiri mengalami sampai akhirnya perkembangan yang tadinya merupakan nyanyian rintihan kehidupan sehari-hari di kampung Tugu itu. Yang pada awal-awalnya memang saya dengar dari beberapa teman itu banyak menggunakan nada-nada minor, tangga nada minor. Wah, ini sudah sampai ke teknik. Kamu tahu Ya. bedanya minor mayor? Enggak? Tahu. Tahu ya? Tahu. Kalau minor tuh biasanya gitu. sedih. Ya, merintih gitu. Ya. Nuansanya lebih gelap gitu atau gimana? Kemudian menjadi entitas itu sendiri akhirnya menjadi perkembangan sampai dengan penyebaran agama tadi yang kemudian teman-teman kampung Tugu ini banyak berinteraksi dengan gereja, membawakan iringan nyanyian gereja yang dimana juga di dalam liturgi gereja itu sendiri menggunakan tangga nada mayor sehingga akhirnya dari situ mengalami perkembangan dari kelompok fado dan kreativitas kampung Tugu, keroncong Tugu ini kemudian menemukan membuat produksi gitar seperti guitara seperti itu ya. Yang ketika jenis gitar yang dipakai untuk iringan fado itu dibunyikan ya. itu menimbulkan suara krong krong Oh. crong lalu kemudian itu yang akhirnya dinamakan Keroncong. sebagai musik Keroncong. Begitu. Secara etimologis seperti itu ya sejarahnya. Seperti itu. Berarti kalau di dalam ilmu bahasa onomatopi ini. Diambil dari bunyinya. Bunyi Iya, diambil, onomatopi. bahasa diambil dari bunyinya. Betul. Gitar yang atau Bunyikan. instrumen yang dimainkan suaranya keroncong. Oh, begitu. Saya masih tertarik dengan salah satu statement tadi tentang musik keroncong itu benar-benar asli Indonesia. Ini sekali lagi menegaskan statement berarti di luar negeri tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sama sekali Sama tidak sekali ada keroncong. tidak ada. Sampai hari ini tidak ada Sampai bentuk hari ini keroncong tidak kecuali ada. di Indonesia. Kecuali di Indonesia, di Yogyakarta, di Solo dan kota-kota yang lain. Oke. Pokoknya Indonesia lah itu ya. Nah, di Eropa sendiri bagaimana ketika tadi dibawa oleh orang Portugis berasimilasi, berinkulturasi dengan orang-orang Eropa lain, pihak Belanda, begitu memang di sana juga tidak ada. Ya kalau kita menyebut tadi Mas Imung menyebut fado ya, ada istilah fado itu. Fado itu juga salah satu nyanyian yang pada waktu itu kalau kita runut lagi ke belakang, keroncong itu ya awalnya sebetulnya bukan sebuah bentuk musik. Tapi berasal dari tarian Morisco. Tarian Nah, itu Morisco. tarian yang saya bilang sebagai warisan dari bangsa Mor itu tadi. Nah, musiknya ada musik yang mengiringi tarian itu. Iya, Nah, iya, kalau iya, teman-teman iya, pernah iya. mendengar misalnya flamenco di Spanyol, Iya, iya. nah persis. Oke. Jadi ada gitar yang bernyanyi juga, pakai penyanyi, terus ada yang berdansa di situ. Nah itu Morisco cikal bakal keroncong sebetulnya. Oke. Nah, jadi di beberapa negara, Spanyol, Portugal antara lain ya,
itu masih terdapat warisan-warisan nyanyian fado itu. Tapi bentuknya beda dengan keroncong yang kita kenal di Indonesia. Oke. Nah, setelah masuk ke Indonesia akhirnya keroncong berkembang pasti. Pasti ya. Bermukim kemudian mempunyai habitat di Sunda Kelapa, Betawi dan lain sebagainya. Akhirnya dengan begitu secara perkembangan akhirnya muncul bentuk-bentuk yang kita kreasikan pasti secara Betul, ya. dalam kesejarahan perkembangannya ya pasti ya. Setelah fado dan morisco kemudian mulai mengarah ke bentuk keroncong yang mungkin kita kenal. Nah ini kita sudah mulai sampai ke bentuknya itu dari mana dulu pertama, dari ketika itu bisa kemudian kita kategorikan sebagai genre keroncong, komposisi instrumennya seperti apa, kalau tadi kemudian secara teknik musik ada Nadanya minor tadi itu termasuknya gitu harmonisasi ya? mayor minor kah? Iya. Di awal-awal keroncong di Nusantara kemudian seperti apa? Ini monggo Mas Ya. Imung atau Mas Eri. Mungkin ada yang harus perlu digarisbawahi bahwa keroncong ini kan dalam beberapa pembicaraan yang sering dilakukan oleh teman-teman penggiat keroncong ini, bahkan di tulisan-tulisan seperti ada tulisannya Pak Budiman bin BJ itu juga menulis tentang mengenal keroncong dari dekat, bahwa keroncong itu ada 4 yang membingkai frame, 4 fase. Yang pertama adalah keroncong tempo dulu. Keroncong tempo dulu. Baik, keroncong tempo dulu. Kemudian yang kedua adalah keroncong abadi. Keroncong abadi. Ya. Oke. Kemudian berkembang keroncong modern. Dan yang terakhir yang ditulis di beberapa ini tuh tahun dulu adalah keroncong milenial. Wah ini menarik sekali ya. Jadi sudah terjadi Nah. periodisasi. Ya, jadi seperti yang disampaikan Mas Paksi tadi, yang membedakan di sini kan adalah gayanya. Gayanya. Berarti ya, masing-masing format periode ini DKD punya itu itu mempunyai ya? gaya. Oke, nah ini yang menarik Mas Gundi. Kebetulan di JCA 2021 ini kan penampilnya ini kan menghadirkan grup-grup keroncong yang dianggap merepresentasi dari sebagian gaya yang dikategorikan oleh Mas Imung tadi. Betul. Kita mulai dari keroncong tempo dulu. Boleh. Kalau hari ini kita membaca keroncong yang dinamakan keroncong tempo dulu sampai ke abadi, kira-kira bentuk kemudian gayanya itu seperti apa Mas Imung, Mas Eri? Monggo siapa dulu? Mungkin saya menambahkan ya, jadi menarik keroncong tempo dulu itu kalau kita pikir-pikir ya kan nggak mungkin langsung kepada bentuknya yang hari ini. Iya, yang hari ini gitu kan ya. kita kenal kencuk, kencrung, cak, cello, ya, gitar, bass, kemudian, biola dan iya. sebagainya. Gitu. Kalau dulu, Kalau dulu gimana ini? Dulu yang di Kampung Tugu itu yang dikreasikan ada bentuk-bentuk gitar itu ada sedikitnya ada 3 gitar yang berbeda bentuk. oke, Ya, 3 nanti gitu. Gitar listrik? Belum ya? ya, bukan Belum, beda, belum belum ada ada listrik. listrik. Waktu itu masih pakai aki. Ya. Gitar aki. Burung tekan di sini. Gitar listrik, ya. Belum. Nah, 3 gitar ini digunakan untuk mengiringi nyanyian itu tadi. Nah, itu atas kreasi orang-orang yang ada di Kampung Serani atau Kampung Tugu itu. Oke. Ya, nah ditambah lagi iringannya adalah ada rebana. Tapi bentuknya kotak. Belum pernah tahu kan? Belum. Nah, rebana, tapi bentuknya kotak. Itu rebana peninggalan bangsa Mor. Kulit juga gitu untuk. Iya betul. Ada logamnya. Logam. Ada Logam dan logamnya. membran kulit ya. Seperti Oke, itu. Oke. Nah, Jadi belum pakai selo juga. belum pada pakai waktu itu. selo. Masih, ya. Durung ono YouTube bareng tau. Itu saiki banget ya. Oke, ya. itu dari komposisi instrumen ya, Ya, apalagi Mas, komposisi gitar ada instrumen. 3 jenis, kemudian Ya. perkusinya pakai rebana kotak itu Pakai tadi. rebana, ya. Oke. Lalu berangsur-angsur kecampur sama pengaruh Belanda. Iya. Nah, inilah yang melengkapi. Oke. Nah, kemudian Belanda itu kan banyak membawa instrumen-instrumen dari Eropa, ya, antara lain biola dan flute. Oke. Nah, itu di akhir abad 19 dan transisi abad 19 menuju abad 20. Jadi di tahun-tahun awal, tahun 1900 awal itu sudah ada kita temukan keroncong-keroncong yang menggunakan gitar tadi tetap, kemudian ditambah biola dan
flute. Flute. Malah Karena memang perkusinya sudah ada. masih juga ada. Ya, Oke. Itu dari bentuk komposisi. Kalau dari gaya musik atau teknik musiknya, gaya seperti itu apakah keroncong yang berkembang di peralihan abad 19-20 itu sudah seperti yang sering kita dengar atau nikmati, mendayu-dayu, kemudian seperti gimana Mas Imung dari bentuknya pada awalnya itu? Iya, dari bentuknya sendiri memang berbeda jauh ya pada tempo dulu dengan yang sekarang ini. Itu juga ditandai dengan tidak adanya selo. Oke. Itu sementara sebenarnya yang menarik kalau kita tarik ke belakang bahwa unsur keroncong itu juga ada beberapa hal. Satu, keindahan lirik, Ya, keindahan melodi, kemudian artistik iringan ensemble-nya, oke. dan yang terakhir adalah pelantunnya. Oke. Nah, ya. ketika kita melihat dari artistik iringannya itu sendiri kan di dalam sebenarnya juga keroncong itu mengadopsi dari kesenian gamelan ya Mas Ferry ya. Jadi ada istilah imbal. Oke. Imbal yang dimainkan oleh cak, cuk, selo. Oke, oke. Itu dari artistik bunyi yang poin Ya, ketiga ya, tadi. ya. Nah, ketika kita relevansinya dengan tempo dulu itu karena tidak ada selo itu Ya, juga peran ritmiknya itu kan diambil dari perkusi tadi. Oke. Nah, Nah, ini dari bentuk dari bentuk permainan, teknik Ya, permainannya. ya. dari itu. Tetapi untuk harmonisasi antar itu belum seperti yang kita identik keroncong seperti hari belum ini ya. sekomplek ya sekarang. Belum sekomplek hari Ya. ini. Nah, yang menarik dari tadi disebut ini kan tentang instrumen selo. Ya. Nah, saya ini kan sebagai penikmat saja sebenarnya. Penikmat musik kemudian melihat loh selone keroncong sama selo Eropa itu teknik dan bentuknya berbeda. Nah, itu muncul juga di perkembangan abad awal-awal 20-an itu. Nah, ini bisa diceritakan ini selone kok iso dadi selo keroncong kira meng akal-akalane orang Indonesia atau itu jadinya lah. Tinggu main ke lagu itu jadi Iya. dimodifikasi gitu ya. gitu Nah, ya? ini boleh diceritakan ini modifikasi selo Oke. yang kalau di musik nanti mohon dibenarkan atau Ya. dikoreksi ya, di sana digesek pakai bu sampai sini Sini digesek pakai ATM. bukan Oh, belum bukan ada. ya? Belum ada, mohon maaf, ATM. salah. Sampai sini dibetot. Dibetot Oke. ya. Nah, monggo ini selo ini menarik ini. Ya, kalau teman-teman membaca sebuah buku yang ditulis Haryadi Suwadi, itu judulnya Jiwa Manis Indung Disayang. Di situ ada salah satu foto yang menggambarkan instrumen seperti cello, Ya. ya, tapi bentuknya kita bayangkan seperti mandolin ya, seperti jadi ininya panjang, stangnya panjang itu, tapi membunyikannya digesek. Oke. Gitu. Nah, itulah cikal bakal sebetulnya. Sebelum cello yang klasik seperti kita kenal di Eropa itu Iya, iya. dirubah menjadi seperti permainan cello keroncong. Iya. Ya, Oke. jadi waktu itu kita mungkin bisa telusur sebetulnya sejak awal abad ke-20 juga gitu. Tapi waktu itu belum ada cello yang kemudian diganti senarnya ya. Iya, betul. Nah, itu mungkin juga karena kan kalau main senar cello yang dari Eropa itu kan keras ya. Ya, Mungkin otak oke. adiknya lagi gen empuk, ngono tak ganti senar nilon gitu. Nilai, Bisa nah, juga gitu kan. Ini akal-akalannya ini menarik nih. Ketika kemudian hari ini kita tahu bentuk cak dan cuk kok menyerupai ukulele, itu apakah juga kasusnya hampir mirip dengan selo ini tadi ya? Ketika terus ya wes senare telu wae lah neng ADW ben gampang atau gimana? Masih mau bisa menambahkan gitu. Kok aja ben gampang gitu. Ayo selo aja. Wah ini nek nganggo senar 18. logam Enam atau gitu metal. ya, oh. Angel lagi. Iya, Nganggo dipukul. nilen wae apa Iya. nganggo karet banjero misalnya kayak gitu. Tung 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 tung. Nah ini kan Gitu. Nih. sebuah bentuk kreasi ya dari kita ya. Kemudian secara bentuk instrumen kemudian beradaptasi atau terjadi sebuah kompromi dalam bentuk instrumen. Nah di gaya sendiri kemudian di era-era itu kemudian kalau misalnya tentang lagu atau tentang jenis musiknya yang masih bisa kita gali atau kita identifikasikan seperti apa? Misalnya contoh lagu keroncong di era itu ketika selo sudah muncul dan bentuk-bentuk sudah disepakati, oh ini loh keroncong ada selo, cak dan cuk itu seperti apa Mas? Ini sebelum kita lanjut nanti. Ya, jadi sebetulnya yang paling menonjol itu kan pengaruh Hindia Belanda. Ya. Ketika zaman Hindia Belanda, artinya pengaruh Belanda
yang membawa banyak instrumen. Termasuk mempengaruhi munculnya lagu-lagu baru Iya. yang dulu belum pernah tercipta. Berbahasa Indonesia ya? Berbahasa Indonesia. Kalau kita mau ambil 2 contoh misalnya, Ya. ada lagu Bunga Anggrek dan Keroncong Kemayoran. Tahu? Tahu. Coba dinyanyikan. Bunga anggrek yang ku. Bener atau? Nonton. Itu tuh. Kok nonton aja, habis ini nonton dulu Oh Pak. iya, Ya, nah, oke. Ya. ini menarik nih. Lanjut Untuk lagi, penjelasannya lanjut. mungkin kita akan simpan dulu ya. Heeh. Biar nanti Ini- mungkin lebih penasaran. Teman-teman dari Simponi Keroncong Muda akan mencoba menghadirkan atau menyajikan irama-irama atau gaya-gaya keroncong yang mungkin bisa masuk ke kategori keroncong tempo dulu. Di keroncong klasik tempo dulu di awal-awal tahun apa ya, abad ke-20-an. 20 awal ini berarti. Oh ya. iya, Ya, oke gitu. Mas Budi ini menarik loh. Gimana kita langsung ke... Benar, kita mau nonton ini. Ada Simponi Keroncong Muda namanya Nah, SKM ini. oke, ya. siap. Nah, ini mungkin akan sedikit saya perkenalkan dulu boleh? Boleh no. Simponi Keroncong Muda SKM ini adalah nama yang diciptakan untuk memberi tanda akan hadirnya musik keroncong progresif yang dibayakan oleh musisi muda. Namanya aja Simponi Keroncong Muda. Pasti Iya. anak-anak muda ini yang membawakan. Dan ini diketahui oleh Mas Ari Kancil. Nah, ya ini ya. Pakam instrumen keroncong dipadukan dengan musik orkestra, maka terbentuklah yang namanya orkes keroncong. Nah, Oke. Simponi Keroncong Muda. Tanpa perlu panjang lebar, kita akan langsung saja. Monggo kita sambut, inilah Simponi Keroncong Muda.